على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون, hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita dikumpulkan di dalam sebuah majlis, di dalam sebuah tempat untuk kita bisa bersama-sama mempelajari, mengkaji tentang agama kita, tentang akhlak Nabi, tentang sunnah Nabi. Dan semoga apa yang kita lakukan di saat ini, duduknya kita di dalam mengkaji ilmu tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga semoga kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muhtaramun, hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita melanjutkan daripada pembacaan kitab tentang adab wal akhlak. Sebelum nanti pembagian hadiah kepada para santri yang telah mengikuti festival lomba untuk memeriahkan tahun baru Islam kemarin. Ya. Jadi kita sedikit melanjutkan mengambil istiqamah daripada pembacaan kitabnya. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Abu Zara'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kuntu inda Ahmad bin Hanbala wa dhukira indahu Ibrahim bin Tuhman rahimahullah ta'ala, ahadul ulama'i sulaha al-mutawaffa sanatu 136, alladhi kila inda mautihi lam yukhlaq ba'dahu mithlahu. Wa kana Ahmadu muttaqian min illati fastawa jalisan wa qala la yanbaghi an yudhkara salihuna fanattaqi'u wa salihu huwa al-muqimu bima yalzamuhu min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Nah, jadi sedikit bagaimana di sini muallif penyusun dari kitab ini mengutip sebuah hikayat yang mana Al-Imam Abu Zara'ah Ar-Razi, semoga Allah merahmati beliau, yang mana beliau berkata, kata beliau, aku duduk di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya duduk batatai, bersampingan dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di saat asik berdampingan tersebut, maka ada salah seorang membicarakan, mengucapkan, disebutnya nama seorang yang bernama Ibrahim bin Tuhman. Ibrahim bin Tuhman ini ahadul ulama wassulaha. Beliau ini adalah seorang daripada kalangan ulama dan juga orang yang soleh.
Al-Mutawaffa yang mana beliau itu wafatnya di tahun 136 Hijriah. Wafatnya. Yang mana dikatakan oleh orang tentang Ibrahim bin Tahman nih, atau keilmuan Ibrahim bin Tahman, kesalehan Ibrahim bin Tahman yang disebutkan oleh seseorang tadi di saat Abu Zara'ah dan Imam Ahmad bin Hanbal ini lagi duduk-duduk tadi, bahwasanya disebutkan tentang Ibrahim bin Tahman itu adalah orang yang mana ketika wafatnya, alladzi qila, yang disebutkan inda mautihi, nah ketika wafatnya Ibrahim bin Tahman ini, lam yukhlaf ba'dahu mithlahu, maka tidak ada lagi yang menggantikan kedudukan keilmuannya. Artinya orang alim besar Ibrahim bin Tahman ini disebutkan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini juga adalah seorang ulama, bahkan seorang imam mujtahid. Maka di saat mendengar itu, wa kana Ahmadu muttaqian min illati, maka waktu Imam Ahmad bin Hanbal duduk tadi disebutkan itu dalam keadaan bersandar beliau. Kenapa jadi beliau bersandar? Karena pada saat itu beliau lagi kurang sehat, lagi sakit. Jadi duduk sambil bersandar. Nah, Imam Abu Zara'ah ini berada di dekatnya Imam Ahmad. Ada seseorang menyebut nama Ibrahim bin Tahman, maka seketika fastawa jalisan, maka membangkitkan punggungnya dari senderannya, membangkitkan senderannya tadi. Waqala, seraya berkata, la yanbaghi an yudhkara salihun fanataqi. Kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pantas disebut tatkala disebut nama orang yang soleh sedangkan kita lagi duduk bersandar. Nah, ini Imam Ahmad nih saking adabnya, padahal orangnya ada namanya aja. Mun kita pengajian di masjid, gurunya kada bersandar, jamaahnya mencari kesandaran masing-masing. Ya, kalau orangnya ada tuh di depan, ini orangnya kada ada, orangnya sudah meninggal. Cuman kalau disebut namanya Ibrahim bin Tahman, maka Imam Ahmad pada saat itu beliau bukan sehat, lagi sakit langsung, sampai beliau mengatakan tidak pantas menyenderkan diri di saat disebut nama orang soleh. Bayangkan seperti itu. Wasalihu huwal muqim, dan bahwasanya orang soleh itu yaitu orang yang istiqamah. Nah, itu ciri khasnya orang soleh. Nah, orang soleh itu seperti itu. Istiqamah dalam apa? Dalam taat ibadah kepada Allah. Bima yalzamuhu min huquqillah. Nah, terhadap di dalam melaksanakan hak-hak Allah, wa huququl ibad, dan hak-haknya kepada hamba. Itu bagaimana adabnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, padahal juga beliau seorang ulama besar. Nah, adapun di antara sebab di zaman sekarang ini banyak penuntut ilmu kurang mendapatkan manfaat dari ilmunya. Bukan tidak dapat, kurang di dalam mendapatkan ilmunya, ataupun mendapatkan keberkahan daripada orang soleh atau ulama tadi, karena sedikit adab mereka kepada orang soleh dan ulama tadi, dan lemah husnudzon kepada mereka itu, sehingga mereka tertahan daripada keberkahan yang ada pada ulama dan para orang soleh. Dan juga mereka tidak menyaksikan karomah, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka para orang soleh dan ulama tadi, sehingga mereka menyangka zaman ini
sepi daripada para aulia, sepi daripada orang soleh, sepi daripada ulama. Ya, padahal alhamdulillah mereka itu sangat banyak di antara di tengah-tengah kita. Ada yang ditampakkan zahir masyhur, ada yang tersembunyi, dan ada juga yang tidak dikenal sama sekali, kecuali orang-orang yang memang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya dengan cahaya ta'zim dan husnudzon kepada mereka, maka akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini kita mengambil sedikit pelajaran bagaimana nasihat muallif. Beliau mengatakan di zaman sekarang banyak para penuntut ilmu itu kurang mendapatkan keberkahan. Orang bahari itu keberkahan itu nomor utama. Bukan berarti kita belajar ilmu, ilmu tetap belajar, tapi keberkahan itu yang paling dicari. Nah, di zaman sekarang terbalik, ilmu kebanyakan dicari, keberkahan kurang. Sebabnya kata muallif tadi cuma dua. Pertama, dikarenakan kurang adab. Yang kedua, kurang husnudzon, sangka baik. Melihat para ulama tadi berselisih paham di dalam khilafiyah, selagi masih tidak di dalam masalah usul, maka seharusnya kita orang awam itu harusnya tidak usah ikut berkomentar. Kita kan kadang-kadang ikut berkomentar, apalagi di media sosial. Antara ulama itu berbeda-beda pendapat itu hal yang biasa. Selagi tidak di dalam masalah usul. Dalam masalah furu berbeda-beda tidak masalah. Nah, yang fatal itu kita kadang-kala menganggap ulama ini karena berbeda dengan kita kadang-kala membela yang sama dengan kita, menyalahkan kepada ulama yang lain. Ini salah satu adab sudah kurang, husnudzonnya juga kurang. Kita itu dianjurkan husnudzon. Jangankan lawan orang alim, husnudzon itu lawan orang yang maksiat pun kita dianjurkan husnudzon. Dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahbab karya Imam Haddad, sahibu husnudzon la yakhib wa in akhta. Orang yang memiliki husnudzon itu tidak akan kecewa, tidak akan rugi. Sekalipun sangkaannya tadi keliru, salah. Sangkaannya nih salah. Apalagi sangkaan itu sangkaan kepada Allah. Ini paling bahaya. Sangkaan kepada Allah itu kadang-kadang, ya Allah kenapa pian ini menempatkan bala musibah lawan ulun bla 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 dan lain sebagainya. Husnudzan matlubun walau bil asi. Dikatakan seperti itu. Berbaik sangka, berhusnudzan itu dianjurkan bahkan kepada orang yang bermaksiat atau orang yang salah. Sebagaimana di dalam kitab Zubat tuh, di dalam bab salat jamaah lah. Di dalam bab salat jamaah di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan, beliau menuliskan bait wa in tanahnahal imamu fabada harfani fal aula dawamul iktida. Apabila imam berdehem, ini dalam bab salat nih, apabila imam berdehem lalu terdengar jelas dua huruf, maka fal aula, maka lebih utama dawamul iktida, kita tetap mengikuti imam, tetapi dengan catatan hamlan ala annahu tanahnaha bi'udrin, dengan prasangka baik bahwa imam berdehem tadi karena suatu udzur, bukan disengaja. Dalam bab salat kada boleh kita membatalkan wah imam berdehem nih misalnya begitu kan.
Kita sangka baik sebagai makmum, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya yang bisa merubah kepada makharajul huruf yang bakal ia keluarkan. Sehingga jangan sampai menyalahkan kan gitu, prasangka baik. Nah, dulu juga di dalam kitab Nafahatun Nasim Al-Hajari, kitab ini berisi banyak nasihat dari perkataan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang disusun oleh murid beliau Sayyid Abdurrahman bin Hamid As-Sirri, yang mana di dalam kitab tersebut beliau menceritakan kana fi ba'dil amakini suratu qabrin wa kana ahlu hadzal makani yazurunahu wa yatawassaluna bihi. Jadi dikisahkan bahwa di suatu tempat terdapat suatu yang disangka sebagai kuburan, makam. Ini zaman sekarang banyak juga disangka makam, sehingga wa kana ahluz zaman ahlul makan wa kana ahlu hadzal makan, sehingga penduduk setempat itu menziarahinya. Ziarah, tapi didakuni kubur siapa? Orang kampung ada tahu. Yang jelas mulai zaman Nini Kai kami sudah ini. Dan mereka bertawassul dengan makam ini, meminta pertolongan kepada Allah melalui perantara makam ini. Wa yaqdiyallahu hawaijahum biwasitati i'tiqadihim, dan Allah selalu mengabulkan hajat-hajat mereka melalui keyakinan yang mereka miliki tadi. Maksudnya ini makam wali nih. Selang beberapa waktu, akhirnya datanglah wa ba'da dzalika ja'a ilaihim ahadun min ahli nur. Kemudian datanglah seseorang yang disebut sebagai ahli nur ini, wa fi riwayah adalah disebut orang soleh atau orang wali yang mukasyaf, yang orang yang tembus melihat hal-hal yang gaib, ya, seorang wali min auliyaillah. Beliau lihat makam itu, kata beliau mengatakan inna hadzal ladzi tazurunahu jifatu himar. Kuburan ini bukan kuburan orang soleh. Ini yang dikubur di dalam ini adalah kuburan daripada bangkai seekor himar, bangkai seekor keledai. Orang-orang kada percaya. Nah, ini zaman sekarang banyak nih. Dan hati-hati, muncul makam baru, muncul makam baru. Ya, kadang-kala karena husnudzon orang yang ziarah itu kabul, tambah jadi itu makam dijadikan. Padahal makam itu bukan makam orang soleh, makam bangkai seekor keledai. Bayangkan, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kampung nggak terima. Kata orang kampung udah gini aja, kalau memang kita bongkar, maka dibongkarlah. Ya. Fawajaduhu kadzalik, tetapi apa yang mereka dapatkan sebagaimana yang dikatakan orang soleh, memang betul tulang belulangnya adalah tulang belulang seekor binatang, bukan tulang belulang seekor seorang manusia. Walakin akan tetapi biwasitati husni dhannihim, akan tetapi karena husnudzon dan keyakinan mereka, nalu ma ya'mulunahu wa nafa'ahumul i'tiqad, mereka memperoleh apa yang mereka harapkan, yang mereka hajatkan, dan keyakinan tersebut membawa manfaat kepada mereka dengan sebab husnudzon, sangka baik. Apalagi sangka baiknya lawan ulama. Ini kada lawan ulama sangka buruk, lawan ulama, lawan tuan guru sangka buruk. Nah, ini yang berbahaya dan malah menjadikan seseorang murid santri itu bisa tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya karena buruk sangka kepada ulama atau guru-gurunya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adab dan akhlak agar kita bisa selalu bersopan santun, bertata krama terhadap para wali-wali Allah, para alim ulama,
para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu berhusnudzan, sangka baik kepada setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi sangka baik kepada mereka para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segi keilmuan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kita serahkan kepada Ustaz Abdurrahman sebagai kepala sekolah madrasah diniyah untuk meneruskan pembagian hadiah dan seterusnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang ulun hormati para habaib, para syaraib, pembina Majelis Ta'lim Adiyaul Mustafa Habib Muhammad Sofi bin Abdurrahman Ba'bud beserta keluarga beliau, dan juga para dewan guru, tokoh masyarakat, agama, kaum muslimin wal muslimat rahimahullah ta'ala,